Emas akhirnya tergelincir di bawah 2330, bahkan zona terendah adalah 2322. Tapi masalahnya sekarang ini sedang mengalami rebound, atau lebih tepatnya retrace sampai teritori 2332. Apakah ini berarti pertanda dia sudah saatnya rebound, atau kita masih punya kesempatan untuk melihat dia turun? Cukup menarik, tapi kita update terlebih dulu dari US dollar dan juga US Treasury Yield. Oke, adalah grafik US dollar. Seperti yang kemarin sempat kita sebutkan bahwa kemungkinan kecenderungan untuk dolar mengalami peningkatan ataupun kenaikan ternyata benar adanya. Jadi posisinya candlestick daily ditutup dengan bullish candle. Sangat nyata di sini setelah candlestick yang sebelumnya ternyata dirilis dengan hanging atau hammer band, ya, lebih tepatnya hammer di zona support, kemudian dia ditutup dengan bullish. So harusnya secara teori teknikalnya masih tetap menunjukkan penguatan US dollar. Tapi ada hal yang cukup menarik lagi yang disebut di grafik H4 kemarin. Betul-betul juga terjadi, teman-teman. Setelah dia retrace, kemudian dia ternyata tembus resisten, kemudian dia bertahap mulai kenaikan, dan ini dia ternyata tertahan atau naik sampai at least level resisten yang kedua. Nah, kita punya pair lagi, apakah dia akan melanjutkan lebih tinggi lagi di zona 105.50 atau tidak? Kalau lihat dari candlestick daily, sepertinya sih bukan mustahil, ya, akan tersentuh ke arah tersebut. Tapi mungkin juga tidak kalau ternyata data ekonominya relatif lebih lemah. Oke, kita perhatikan di sini. Kalau misalkan ini yang terjadi, maka saya harapkan mungkin saja kalau terjadi retrace ataupun pullback, maka yang akan kecenderungan menjadi level support itu adalah level resistance sebelumnya. Jadi yang paling jauh di sini mungkin 104.80-an. Nah, kemudian nantinya diharapkan akan rebound kembali, kemudian entah nantinya membentuk double top di situ atau malah lanjutkan kenaikan. Kalau saya berpikir di sini kemungkinan potensinya kecenderungannya adalah mencapai ke 105.50. Tapi bisa saja apa yang saya pikirkan ternyata salah. Bisa kemudian kita asumsikan di sini triple top dan akhirnya dia kembali tertekan turun. Nah, tapi dengan catatan teman-teman, posisinya juga akan sangat bergantung kepada data ekonomi. Oke, kita skip dari sini, kita bergeser kepada US Treasury Yield. Kejadiannya juga serupa. Kemarin kita sudah sempat sebutkan dan singgung terkait dengan target dari inverse head and shoulder. Tentunya Anda masih menyimak posisi dari downtrend, kemudian dia rebound, lalu kemudian dia tembus, kemudian dia ternyata membentuk pola tertentu, dan targetnya sudah terukur. Apa yang terjadi? Ya, running price ternyata persis dengan area yang kita tandai di area 4,63%. Wow, ini keren. Tapi apakah dia sudah selesai? Kalau lihat dari inverse head and shoulder-nya harusnya sudah selesai. Jadi sebetulnya trend line tersebut teman-teman bisa hapus. Kemudian teman-teman nanti tinggal bikin ataupun bentuk dari Fibonacci retracement. Saya asumsikan Fibonacci retracement-nya akan terjadi di level ini. Nah, sekarang kalau misalnya kita perhatikan lagi, kondisi yang akan menjadi persinggahan ataupun correction kemungkinan 38.2% atau 50%. Dan itu berarti 4,56 atau 4,54. Agak tipis, tapi it's okay. Kita cobakan di sini mendekati 50%, kemudian harapan berikutnya adalah dia rebound, dan tentunya tingkat keberhasilannya akan sangat bergantung pada data ekonomi nanti malam. Ini agak sensitif, karena bisa jadi posisinya adalah terkait dengan kenaikan terakhir, karena kemungkinan juga itu akan berimbas kepada efek gold ataupun saham di malam hari. Artinya, kita juga kecenderungannya memungkinkan untuk terjadinya reverse ataupun ya katakanlah rejection di zona resisten. Oke, ini berarti akan sangat bergantung kepada data ekonomi. Lagi-lagi data ekonomi, dan di daily chart-nya kecenderungannya dia tetap berada di jalur kenaikan, sehingga agak sulit untuk membayangkan bahwa dia akan cenderung turun. Tapi mungkin saja candlestick ditutup bearish, sehingga nantinya dark cloud cover, atau mungkin bearish harami, atau mungkin single candle seperti shooting star. Well, apapun itu, hati-hati, karena kemungkinan untuk kenaikan lanjutan di 4,7 atau 4,699% itu masih tetap bisa terjadi. Oke, lalu kemudian secara garis besarnya lagi-lagi teman-teman bisa mengharapkan di sini mungkin terjadi rejection sebagai double top. Kita akan lihat perkembangan lebih lanjut tergantung dari data ekonomi. Nah, terkait dengan pergerakan harga emas seperti yang terlihat di sini, grafik H1 cenderung terjun bebas setelah dia tembus level 2348. Di analisa kemarin, kita sempat sebutkan alternatif yang bisa teman-teman lakukan adalah sell kalau misalkan tembus zona 2340-an. Dan bingo, ternyata dia terjun, tembus 2348, lalu lanjut turun di bawah 2340, dan sampai detik tadi dia sempat mencapai zona 2322. Perhatikan, teritori yang saya tandai tadi, ternyata kalau kita perkecil grafiknya seperti demikian, kondisinya ingat bahwa kita bermain dengan historical price, dan inilah yang terjadi teman-teman. Kondisi tertahan di level yang kita tandai dan saat ini juga berada di zona yang sama.
Artinya tidak terlalu meleset ya, kondisinya tertahan 2322, sekarang ini retrace ke level 233 kembali. Apakah kita masih bisa melakukan sell di teritori yang sama persis dengan area yang tadi pagi kita lakukan? Oke, perhatikan di area ini teman-teman. Posisinya saya tarik dari Fibonacci retracement sebelumnya, itu adalah 2362.30 sampai 2334. Lalu kemudian saya tarik garis trendline yang merah ini, ternyata memang terjadi penurunan tadi. Kemudian hari ini atau detik ini, kurang lebih di jam 14.00 saya merekam video ini, ternyata dia kembali ke teritori yang sama. Saya akan berharap ini akan ditembus terlebih dulu. Berarti acuan kita adalah berikutnya Fibonacci retracement kembali ke level entah di 23,6% atau 38,2%. Itu berarti membuka kesempatan untuk 2340 atau 2345. But anyway, cara terbaik adalah saat Anda sudah mendapatkan seperti ini, maka Anda bisa pastikan bagian bottom atau FR 0%-nya pindahkan ke level terendah terbaru, yaitu 2322.36. Alhasil yang kita dapatkan saat ini, 38,2% itu akan mentok di kisaran 2337 dan 23,6% sudah terlewati di 2331. So, kesempatan untuk melakukan sell di teritori yang sama, saya rasa masih bisa terjadi selama dia nggak tembus 2337 atau paling mentok, paling best price mungkin di 50% 2342. Jadi asumsi saya, kalaupun misalkan kita asumsikan trendline ini tembus kembali, maka Anda bisa opsi sell di kisaran 2337 atau opsi sell di 2342. Catatan khususnya, kalau misalkan Anda lihat ternyata dia tembus 61,8%, yaitu 2347, hati-hati karena kemungkinan di sini akan terjadi reversal bullish dan itu akan melanjutkan kenaikan sampai menguji kembali 2362. Itulah sebabnya penting untuk mengetahui apakah data ekonomi nanti malam kecenderungannya lemah atau lebih kuat. Kalau ternyata datanya lebih kuat dari ekspektasi, ya bolehlah kita akan mengharapkan penurunan kembali dan bahkan bukan mustahil tembus zona 2320 untuk mencapai 2306 atau bahkan lebih rendah lagi di 2280. Nah, tapi butuh data yang sangat-sangat besar atau ya katakanlah jauh lebih kuat dari ekspektasi supaya dia menekan di bawah 2300. Ada harapan GDP adalah negatif atau relatif lebih kecil daripada periode sebelumnya. Dan itu berarti menandakan kemungkinan potensi reversal kemungkinan bisa terjadi nanti malam. Artinya lagi teman-teman, kalau kita asumsikan dia ada kesempatan masih bisa turun, maka reversal tersebut kemungkinan baru akan terjadi di kisaran 2300 atau 2306. Ini dengan asumsi kalau kita mengingat kepada target dari H4, mengingat targetnya adalah terkait dengan wave kelima, maka wave kelima tersebut kemarin kita sudah gambarkan panjangnya harus sama atau sedikit lebih panjang atau sedikit lebih pendek dari wave 1. Dan kita sudah ukur, itu adalah maksimumnya 2306 ataupun ya di 2310. Artinya lagi, di area ini kemungkinan akan terjadi rebound sebagai wave A, kemudian dia koreksi sedikit, wave B, dan akhirnya dia naik sebagai wave C. Oleh karena itu, kemungkinan penurunan terakhir inilah yang akan kita manfaatkan lebih dulu sampai memastikan data ekonomi nanti malam betul-betul lebih lemah atau lebih kuat. Kalau lebih kuat berarti ada kemungkinan kita akan mencapai zona hijau ini dan itu berarti di bawah 2300. Well, penurunan cepat saya rasa akan terjadi, kemudian kita akan dapatkan tail sehingga nantinya kemungkinan demand, strong demand, kemungkinan akan muncul di teritori tersebut dan mendorong harga emas kembali ke zona 2300-an. Satu sisi teman-teman, kalau ternyata datanya relatif lebih lemah, saya asumsikan mungkin kita akan dapatkan perlawanan di zona 2305 ataupun 2310 atau bahkan seperti yang saat ini terjadi, yaitu perlawanan di zona 2325 dan itu adalah membuka peluang untuk kemungkinan terjadinya double bottom. Kalau double bottom ini terjadi teman-teman, ini hanya akan confirm kalau misalkan dia berhasil tembus 2362, 2363. Well, saya rasa itu belum akan terjadi untuk malam ini. Tapi who knows, mungkin saja kalau ada kejutan dengan data yang relatif lebih lemah dari ekspektasi, kita akan dapatkan 2 atau 3 resisten di atasnya, dan itu berarti membuka peluang 2367 atau 2380. Nah, untuk sementara waktu, saya masih tetap pertahankan opsi sell saya, tapi hati-hati, untuk Anda yang meyakini ini double bottom, Anda boleh buy di 2325 tadi, kemudian Anda pasang stop loss di bawah 2325. Anggap saja stop loss Anda kurang lebih 5 atau 6 poin dari posisi support, dan sampai saat ini tidak terlihat dia tembus 2320 ya, karena dia tertahan 2322, kemudian dia sedang rebound. Oke, nextnya, kalau ternyata Anda perhatikan candlestick ini tetap putih dan ditutup dengan bullish yang lebih panjang daripada candle hitam sebelumnya,
maka waspada, geser posisi sell Anda kurang lebih mendekati zona 2345 atau 2350. Itu akan jauh lebih aman karena kita asumsikan ini terkait mungkin saja terjadinya potensi dari double bottom didukung dengan potensi dari bullish divergence. Ingat, divergence tidak akan bisa menentukan berapa besar kenaikan ataupun target kenaikan, tapi dia bisa memberikan indikasi terkait dengan reversal lebih dini, dan itu akan mendukung terkait dengan pola yang dicurigai dari double bottom tersebut. Nah, pada ujung-ujungnya, kondisi yang paling terbaik lagi adalah kita masih tetap menantikan apakah wave 5 sudah selesai atau belum, dan itu terlihat di grafik H1-nya. Saya mengharapkan posisinya yang terbaik adalah masih tetap kurang lebih mungkin menguji area 2320 sebelum sampai akhirnya jawabannya adalah terkait dengan data ekonomi. Nah, pound sterling posisinya berkebalikan. Ini kita sudah lihat di sini posisi yang kemarin ternyata betul dia sempat rebound, tertahan di zona support, tapi kemudian reboundnya juga tertahan di zona resisten. Tapi apa yang terjadi? Dia ambrol dan tembus zona supportnya. Dan itulah sebabnya support historical menahan untuk saat ini, menopang, tapi kemudian kalau misalkan kenaikan itu tidak lebih kuat, maka kita akan pastikan dia turun ke level 1.2650. Lalu kemudian mungkin saja jauh lebih rendah lagi kalau ternyata data ekonomi nanti malam lebih kuat untuk dolar. Sehingga kemungkinan potensi 1.2540, 1.2550 akan sangat terbuka. Sisi lain, kalau ternyata data ekonomi Amerikanya cenderung lebih lemah, maka 1.2600 ataupun 1.2650 kemungkinan itu akan menjadi batas akhir dari penurunan dan dia siap untuk rebound. Jadi mau tidak mau, karena Inggris tidak ada data ekonomi, dia akan cenderung melakukan pergerakan tergantung daripada US dollar. Dan nah, di grafik daily pun menunjukkan kondisi di mana 1.2600 kelihatannya masih sulit untuk ditembus untuk saat ini. Tapi kalau lihat dari candlestick, ya otomatis ini harusnya dia tetap dalam fase bearish atau fase penurunan. Bagaimana dengan nasib dari inverse head and shoulder? Di grafik daily kita sudah sebutkan target utamanya adalah 1.2900. Tapi kalau misalnya lihat dari sini, wajar kalau dia terkoreksi dulu, sehingga Anda bisa tarik Fibonacci retracement, tarik saja dari level bottom sampai ke puncak terakhirnya dan Anda dapatkan dia sedang menguji level 38.2%, 1.2660 ataupun 50% 1.2620. Jadi artinya area yang tadi kita sebutkan otomatis masih tetap dalam koreksi normal. Dan crude oil sendiri posisinya dia naik tapi tertahan 80.50, kemudian dia turun sampai ke 8.2%. Oke, saya ini di sini tarik dari Fibonacci retracement terbaru 76.14 ke titik tertinggi 80.55. Kalau Anda mau lakukan buy, lakukan buy tersebut saat dia sudah tembus 61,8%, karena kemungkinan strong demand area kemungkinan akan berada di kisaran 77 ataupun 76. Ini dengan asumsi bahwa mereka akan terproyeksikan dengan apa yang diharapkan dari OPEC meeting di hari Minggu, yaitu terkait dengan mempertahankan tingkat produksi atau tingkat pemangkasan produksi. Kalau misalkan benar, maka untuk hari ini dia akan turun terlebih dulu dan menguji level 77, lalu kemudian nantinya demand akan mempertahankan dia dan kembali rebound. So, the best price mungkin saja akan dapatkan 77 atau 76.40-an. Tapi kalau misalkan dia sudah naik lebih dulu di atas $80, maka pastikan dia harus tembus 80.55 untuk mempertahankan opsi buy Anda. Sementara untuk daily-nya, terlihat di sini, bagi saya tetap mempertahankan opsi sell utamanya karena terkait dengan head and shoulder yang belum selesai. Sementara Megaphone, ya saya asumsikan dia tertahan di level resisten persis dengan yang kita gambarkan dan juga kaitannya dengan dark cloud cover.